Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum siswa cerdas Nusantara, berjumpa kembali dengan saya Pak Hairul. Kali ini Pak Hairul masih tetap di channel Errol Kembar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 6 subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan membahas 3 muatan sekaligus. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada subtema yang kedua. Apa materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Materi yang akan kita pelajari terdapat 3 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita akan menentukan gagasan pokok dari teks eksplanasi, menentukan kesimpulan dari teks eksplanasi. Terus ada muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Ada juga muatan PKN, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Selanjutnya hak dan kewajiban sesuai bidang pekerjaan, serta menuliskan kesimpulan tentang hak dan kewajiban. Bagaimana proses pembelajarannya? Simak video ini sampai akhir agar siswa cerdas Nusantara tidak ketinggalan pelajaran pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan menemukan pokok pikiran bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya Indonesia. Sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Ayo anak-anak cerdas Nusantara, simak penjelasan berikut dengan seksama. Bacalah bacaan berikut dengan seksama dan tentukan gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Di dalam buku kalian terdapat bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Silakan anak-anak cerdas Nusantara untuk membaca bacaan tersebut dengan seksama, lalu kalian tentukan paragraf atau ide pokok dari setiap paragraf. Isikan pada lembaran berikut ini. Di sini Pak Guru Hairul sudah memberikan beberapa contoh pikiran pokok yang terdapat pada paragraf tersebut. Seperti gagasan pokok paragraf pertama, Desa Lamalera merupakan desa nelayan tradisional. Gagasan pokok paragraf yang kedua, tradisi berburu paus masyarakat nelayan di desa Lamalera. Sedangkan gagasan pokok paragraf yang ketiga, cara masyarakat nelayan Lamalera berburu paus, dan gagasan pokok paragraf yang keempat, pembagian hasil berburu paus. Selanjutnya, coba anak-anak cerdas Nusantara bacalah teks eksplanasi berikut ini, yaitu teks eksplanasi yang terdapat pada buku kalian yang berjudul Festival Manee, Tradisi Nelayan di Pantai Malo. Setelah kalian membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan yang disertakan di bawah teks tersebut di buku kalian masing-masing.
Berdasarkan bacaan di atas, cobalah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tujuan dilaksanakannya festival Manee tersebut? Festival Manee dilaksanakan dengan tujuan untuk berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapat perlindungan dari bahaya. Sementara pertanyaan yang kedua, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Orang yang berperan penting dalam ritual Manee adalah pemuka adat dan pemerintah setempat. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Upacara tradisi nelayan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh tangkapan ikan dengan mudah dan dapat mengkonsumsinya bersama-sama. Perhatikan pertanyaan yang keempat. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Nah, jadi Pak Guru Hairul menemukan salah satu hal menarik. Jadi masih banyak hal yang menarik menurut kalian. Silakan kalian tuliskan hal-hal menarik menurut kalian. Contoh yang Pak Guru Hairul berikan adalah hal menarik di kegiatan upacara tradisi nelayan tersebut adalah masyarakat dilarang mengenakan pakaian yang berwarna merah. Pertanyaan yang kelima, adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah. Nah, silakan kalian menceritakan di buku kalian, lalu kalian serahkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Sementara kalau di wilayah Pak Hairul ada kegiatan yang cukup menarik perhatian, yaitu kegiatan menangkap nyali atau tradisi bau nyali. Sekarang kita memasuki muatan ilmu pengetahuan sosial. Pada ilmu pengetahuan sosial ini, kita akan membahas aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki perairan yang luas. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber daya alam laut seperti ikan. Ikan ditangkap oleh para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan nelayan tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk pembangunan sosial budaya masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melanjutkan budaya kehidupan masyarakat nelayan selama bertahun-tahun. Pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat nelayan. Pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam pembangunan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Silakan disimak. Yang pertama, menangkap ikan. Yang kedua, menambang intan. Kalau di tempat Pak Guru Hairul ada tambang emas. Terus ada kegiatan menanam padi. Ini kebanyakan dilakukan oleh penduduk Indonesia. Ada kegiatan beternak sapi, berdagang, dan merakit mobil. Masih banyak kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak hanya yang ditampilkan pada kegiatan ini, tapi masih banyak lagi. Silakan kalian semua anak-anak cerdas Nusantara untuk berkreasi, menuliskan sebanyak mungkin kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk membangun kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Oke anak-anak cerdas Nusantara, selanjutnya kita memasuki muatan PKN. Pada muatan PKN ini kita akan membahas tentang hak serta kewajiban warga negara. Bacalah teks pada buku kalian yang berjudul Kewajiban Warga Negara Indonesia. Baca dengan seksama dan teliti karena di dalam bacaan tersebut terdapat
hak dan kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan pasal yang telah ditentukan oleh negara kita. Dengan menggunakan bacaan tentang nelayan Lamalera dan nelayan Pantai Malu, diskusikan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Bagaimana dengan warga negara lain, misalnya para guru, bagaimana hak dan kewajiban mereka? Bagaimana dengan kamu sebagai siswa, apa saja hak dan kewajiban kalian? Gunakanlah tabel berikut ini untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai cara interaksinya dengan lingkungan sekitar. Bandingkanlah hak dan kewajiban para nelayan, petani, dan juga pelajar seperti anak-anak cerdas Nusantara. Di sini terdapat tabel. Silakan anak-anak cerdas Nusantara untuk mengisi tabel tersebut. Di sini Pak Hairul sudah memberikan beberapa contoh tentang hak dan kewajiban. Hak nelayan Lamalera atau nelayan Pantai Malu, yaitu haknya menangkap hewan laut seperti ikan, cumi-cumi, dan kepiting, ataupun mengambil rumput laut. Sedangkan kewajiban mereka adalah menjaga kelestarian hewan laut dan menjaga kelestarian rumput laut. Bagaimana dengan petani? Hak petani adalah memperoleh lahan pertanian dan juga menggunakan sumber daya air. Sedangkan kewajiban mereka adalah memelihara kesuburan tanah dan mencegah pencemaran air. Bagaimana dengan kalian? Apa saja hak-hak dan kewajiban kalian? Coba kalian sebutkan. Benar sekali. Salah satunya adalah memperoleh sarana pendidikan yang layak dan mendapat perlakuan yang adil. Sementara kewajibannya adalah memelihara sarana pendidikan dan menghormati semua warga sekolah. Dari kegiatan yang telah kita lakukan pada pelajaran PKN, silakan kalian buatlah kesimpulan. Di sini Pak Guru Hairul sudah membuatkan kesimpulan, tetapi Pak Guru yakin kalian semua pasti bisa membuat kesimpulan yang lebih cerdas dan lebih baik dari apa yang Pak Guru Hairul berikan. Hak dan kewajiban harus selalu dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menginginkan hak tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Kita dapat kehilangan hak jika kewajiban tidak kita laksanakan dengan baik. Misalnya, jika nelayan Lamalera berburu paus secara sembarangan, paus akan habis. Mereka tidak dapat berburu paus lagi untuk ditukarkan kebutuhan yang lain. Contoh lain adalah kita sebagai pelajar telah mendapat sarana belajar yang baik. Namun sarana belajar akan cepat rusak jika kita tidak menjaganya. Hak kita untuk mendapat sarana belajar yang layak pun akan hilang. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, demikian penjelasan yang dapat Pak Hairul sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan dan kalian memperoleh ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini di channel kalian atau di sosial media kalian. Demikian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.